Rodri alami cedera, absen hingga pertengahan September. Manchester City mendapat kabar kurang menggembirakan terkait gelandang andalannya, Rodri. Pemain asal Spanyol itu mengalami kemunduran dalam proses pemulihan cedera dan dipastikan absen setidaknya hingga pertengahan September tahun 2025. Pep Guardiola mengungkapkan bahwa Rodri mengalami cedera serius saat menghadapi Al Hilal. Meski kondisinya kini mulai membaik, proses pemulihan sang gelandang masih membutuhkan waktu. Rodri semakin membaik, tetapi ia mengalami cedera besar saat melawan Al Hilal. Dia sudah mulai berlatih dengan lebih baik, dan kami berharap setelah jeda internasional dia benar-benar siap bermain, ujar Guardiola. Absennya Rodri menjadi pukulan bagi Manchester City yang tengah menghadapi jadwal padat di awal musim. Peran pemain berusia 29 tahun itu di lini tengah sangat vital, baik sebagai pengatur tempo permainan maupun pelindung lini belakang. Dengan jeda internasional yang akan berlangsung awal September, Guardiola berharap Rodri bisa kembali bugar dan siap tampil dalam laga-laga penting The Citizens pada akhir bulan nanti. Man City resmi lepas Vitor Reis ke Girona, padahal baru direkrut Januari lalu. Petualangan Vitor Reis bersama Manchester City untuk sementara terhenti. Bek tengah muda asal Brasil itu resmi dipinjamkan ke Girona selama 1 musim penuh demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Girona dipilih sebagai pelabuhan baru bukan tanpa alasan. Klub yang berada di bawah naungan City Football Group itu memiliki filosofi permainan yang dinilai cocok untuk menunjang perkembangan sang bek. Ia menjadi pemain ke-16 yang dipinjamkan City ke Girona, mengikuti jejak nama-nama seperti Yan Couto dan Yangel Herrera yang sempat memperkuat klub tersebut. Di sisi lain, stok bek tengah City masih melimpah dengan hadirnya Ruben Dias, Manuel Akanji, Nathan Ake, dan John Stones. Josko Gvardiol juga berpotensi dimainkan lebih ke tengah setelah kedatangan Ryan Ait-Nouri. Namun, Pep Guardiola justru harus mencari solusi di sektor bek kanan usai melepas Kyle Walker ke Burnley. Musim lalu Matheus Nunes beberapa kali dimainkan di pos bek kanan. Kabarnya, Manchester City tengah mengincar pemain Newcastle, Tino Livramento untuk mengisi pos bek kanan. Nama-nama seperti Claudio Echeverri dan Severin Naipan juga berpotensi dilepas dengan status pinjaman demi mempercepat perkembangan mereka. Sementara itu, City dilaporkan sedang melakukan pembicaraan dengan Everton terkait kemungkinan peminjaman Jack Grealish. Reis menandatangani kontrak berdurasi 4,5 tahun saat tiba di Etihad Stadium. Musim lalu, ia tampil sebagai starter di 2 laga Piala FA melawan Leyton Orient dan Plymouth Argyle, serta masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan City atas Leicester City di Premier League. Phil Foden bantah bakal gantikan De Bruyne di Manchester City. Phil Foden membantah kabar yang menyebutkan bahwa ia akan menggantikan peran Kevin De Bruyne di Manchester City pada musim depan. Phil Foden mengalami penurunan performa yang signifikan dalam 12 bulan terakhir, setelah meraih gelar pemain terbaik PFA 2024 dan membantu Manchester City memenangkan 6 gelar Liga Primer. Musim lalu, kontribusinya di sepertiga akhir lapangan merosot tajam, hanya mencetak 20 gol di semua kompetisi, jauh dari 40 gol pada musim sebelumnya. Untuk kembali mendapatkan kepercayaan Pep Guardiola, Foden harus menunjukkan peningkatan signifikan musim ini, terutama dalam konsistensi dan kreativitas di lini serang. Kepergian Kevin De Bruyne ke Napoli, membuka peluang bagi pemain berusia 25 tahun ini untuk mengisi peran kunci sebagai pengatur serangan. Meski menepis rumor bahwa ia akan langsung menggantikan peran mantan kapten City tersebut, Foden berjanji kepada penggemar bahwa ia akan kembali ke performa terbaiknya, dengan fokus untuk meningkatkan kontribusi gol dan assist. Tekanan kini ada padanya untuk memimpin lini tengah City, memanfaatkan pengalaman internasionalnya bersama Inggris dan kemampuan teknisnya yang terbukti. Musim ini akan menjadi ujian krusial bagi Foden untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi pusat kreativitas tim dan membantu City kembali meraih trofi. Saya belum tahu pasti posisi yang diinginkan manajer untuk saya musim ini. Saya bisa bermain di berbagai peran,
tapi semua tahu saya paling nyaman bermain di dalam, mendukung lini tengah dan pertahanan. Kita lihat saja nanti. Saya tidak berusaha meniru apa yang dilakukan Kevin De Bruyne, karena kita semua tahu betapa luar biasanya dia untuk klub ini. Saya fokus memberikan yang terbaik, kembali ke level saat memenangkan pemain terbaik PFA. Caranya adalah terus berlatih keras, dan itulah yang sedang saya lakukan. Erling Haaland jadi prioritas Laporta jika kembali jadi presiden Barcelona. Joan Laporta memprioritaskan untuk mendatangkan Erling Haaland dari Manchester City jika ia kembali terpilih sebagai presiden Barcelona. Dilansir dari Vicajes, Joan Laporta dilaporkan akan menjadikan perekrutan Erling Haaland sebagai prioritas utama jika ia terpilih kembali dalam pemilihan presiden Barcelona. Laporta melihat Haaland sebagai sosok kunci untuk mengembalikan Barcelona ke puncak kejayaan, baik di kancah domestik maupun Eropa. Ambisi ini menunjukkan tekad kuat Laporta untuk mendatangkan salah satu penyerang paling mematikan di dunia ke Camp Nou. Laporta memiliki rencana jangka panjang untuk lini serang Barcelona, dengan Haaland sebagai target utama. Ia percaya bahwa kehadiran penyerang sekaliber Haaland akan memberikan dimensi baru bagi serangan tim dan menjadi fondasi untuk kesuksesan di masa depan. Fokus pada Haaland juga mengindikasikan bahwa Barcelona siap berinvestasi besar untuk mendapatkan talenta kelas dunia. Meskipun minat Barcelona sangat besar, perekrutan Erling Haaland tidak akan mudah. Klub harus mengatasi tantangan finansial yang signifikan, mengingat biaya transfer dan gaji Haaland yang sangat tinggi. Selain itu, mereka juga harus bersaing dengan klub-klub top Eropa lainnya yang juga mengincar penyerang asal Norwegia tersebut. Persaingan ketat ini akan membuat upaya Barcelona semakin sulit. Jika Laporta berhasil mendatangkan Erling Haaland, ini akan menjadi pernyataan besar di dunia sepak bola dan berpotensi mengubah wajah Barcelona. Kehadiran Haaland tidak hanya akan meningkatkan kualitas skuad, tetapi juga membangkitkan kembali antusiasme para penggemar. Namun, jika gagal, Laporta harus mencari alternatif lain untuk memperkuat lini serang sesuai visi yang ia janjikan. Will someone look for me?